Halo teman-teman Kasnafula, kembali lagi bersama Miss Diana. Hari ini kita akan belajar mereview materi tentang puisi. Teman-teman masih ingat nggak? Beberapa hari yang lalu kita sudah belajar tentang apa sih itu puisi. Terus Miss Diana juga sudah pernah memberikan video seorang anak yang sedang membaca puisi. Nah, Miss Diana akan review kembali materi puisi. Jadi, puisi adalah karya sastra yang menggunakan kata-kata yang indah dan kaya dengan makna. Nah, teman-teman, sekarang sudah paham atau ingat lagi tentang puisi? Nah, jadi puisi itu adalah suatu karya sastra yang biasanya ditulis. Nah, kemudian di dalamnya terisi bahasa yang penuh makna. Nah, biasanya puisi ini sebagai curahan hati dari seorang penulis. Ya, puisi itu ada yang isinya bertemakan tentang alam, terus juga ada yang bertemakan tentang kesedihan, terus ada juga bertemakan tentang keluarga ataupun lainnya ya. Jadi puisi itu adalah memiliki tema ya teman-teman, tapi jangan lupa puisi berbeda loh dengan cerita. Nah, mau lihat perbedaannya dari teks puisi dan teks cerita. Ini adalah contoh dari teks puisi. Sangat berbeda ya dari teks yang lain. Kalau puisi selalu ada judul di atasnya. Kemudian di bawah judul ada nama penulis atau pengarangnya. Nah, kemudian di dalam puisi juga terdapat bentuk baris dan bait. Untuk baris sendiri, nah teman-teman bisa lihat di kalimat yang pertama yang berisi kau tidak pernah lelah. Nah, itu yang disebut dengan baris. Jadi, baris itu hanya terdiri satu kalimat. Kemudian, puisi juga memiliki bentuk bait. Untuk bait sendiri, teman-teman bisa lihat di dalam satu bait ini terdiri dari 4 kalimat. Nah, di sini ada 3 bait yang berisi 4 kalimat masing-masing dari baitnya. Nah, kemudian ciri-ciri puisi itu memiliki kata-kata yang indah. Oke, sekarang sudah paham ya untuk ciri-ciri puisi. Nah, ini adalah contoh dari teks cerita. Berbeda ya dengan puisi yang tadi. Nah, kalau teks cerita ini itu cara membacanya biasa saja ya. Kemudian teks cerita pasti juga punya judul ya, tapi bedanya kalau teks cerita itu tidak ada nama pengarang atau penulisnya. Ya. Jadi berbeda kan teman-teman? Nah, yang terakhir nih, Miss Diana punya teks. Ini dinamakan dengan teks cerita juga ya, walaupun dia memiliki bait dan juga memiliki baris. Nah, tapi diperhatikan lagi. Ingat kalau puisi itu pasti ada nama penulisnya. Ya. Terus untuk teks ini tidak ada nama penulisnya. Kemudian juga teks ini itu berupa mengajak. Nah, ini adalah teks cerita yang berupa mengajak. Beda dengan puisi. Kalau puisi berisi dengan bahasa-bahasa yang indah, ya. Nah, tadi adalah ciri-ciri puisi. Oh iya, jangan lupa ya, untuk membaca puisi itu harus dengan nada yang penuh makna. Karena kalau teman-teman bacanya seperti baca cerita, nah itu namanya bukan puisi. Kalau puisi itu harus dihayati, terus harus sesuai juga dengan isi puisinya. Kalau misalnya puisinya bertemakan kesedihan, berarti bacanya harus dengan suara yang menyedihkan, tapi bukan nangis ya.
Terus kalau misalnya puisinya tentang alam, berarti bacanya juga harus sesuai dengan isinya. Oke, nah misalnya Miss Diana punya puisi ya. Ini puisinya ini tentang alam. Perhatikan cara Miss Diana membacanya ya. Judul puisinya Menjaga Alamku. Karya Dekaritas. Kau pernah lelah. Kau tidak pernah putus asa. Kau tidak pernah menyerah. Mencintai alam di mana aku dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatku. Hujan, panas adalah penolongku. Air sungai adalah kehidupanku. Alamku adalah ibumu. Maka engkau menjaganya. Maka engkau memeliharanya. Maka engkau merawatnya. Karena alam adalah ibumu. Nah, teman-teman, tadi itu adalah contoh puisi tentang menjaga alamku. Jadi seperti itu bacanya ya. Bacanya harus dengan penuh menghayati ya, sesuai dengan isinya. Jadi tidak harus membaca seperti teks cerita ya. Nanti kalau misalnya kalian baca teks cerita, orang lain itu menyangkanya teks cerita bukan puisi ya. Misalnya gini, kau tidak pernah lelah, kau tidak pernah putus asa, kau tidak pernah menyerah, mencintai alam di mana kau dibesarkan. Nah, itu adalah cara membaca puisi yang salah. Oke? Nah, oke. Untuk puisi sendiri itu memiliki banyak tema. Nah, temanya itu ada yang tentang alam, terus ada yang tentang sahabat, ada yang tentang keluarga, ada yang tentang kesedihan. Nah, jadi disesuaikan dengan temanya ya pada saat membaca puisi. Nah, teman-teman, sekarang sudah ingat lagi ya mengenai puisi. Nah, oke, sekarang Miss Diana pengen kalian membuat puisi yang berjudulnya tentang ibu. Nah, judulnya Ibu. Kalian buat puisi tentang ibu, kemudian kalian bacakan di depan ibu kalian ya. Terus pada saat membacanya jangan lupa divideokan, oke? Oke deh, kalau begitu untuk materi pembelajaran hari ini sudah selesai. Miss Diana tunggu untuk hasil puisi kalian yang berjudul Ibu. Nah, kemudian setelah itu kalian boleh melakukan video merekam kalian baca puisi di depan ibu kalian. Oke teman-teman, Miss Diana tunggu untuk penulisan puisi tentang ibu dan juga videonya ya. Miss Diana tunggu. Sampai jumpa. Dadah.